Selamat sore Pak Ferry dan teman-teman. Selamat. Hari ini kami dari kelompok 2 bersama juga dengan Pak Ferry sebagai anggota kelompok ketiga, kita akan coba untuk menjelaskan tentang pemahaman dari proses kualitas. Topik-topik kita pada hari ini ada 7, tapi sebetulnya yang 7 itu hanya berupa kesimpulan dan juga diskusi. Jadi ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama itu bisnis proses dalam mengelola kualitas, lalu ada kualitas dalam pendidikan, yang sebetulnya ini adalah sedikit pengulangan dari minggu lalu, bahan yang sudah dibawakan oleh Miss Okta dan Mr. Martin. Lalu kita juga akan sedikit berbicara tentang SNP, BAN SM, BAN PT, dan MPMBS, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Lalu kita juga akan berbicara pentingnya dari bisnis proses, dilanjut dengan 5W dan 1H dalam bisnis proses, dan yang terakhir itu membedakan bisnis model dan juga bisnis mapping. Oke, mari kita mulai bahas yang pertama, yaitu bisnis proses dalam mengelola kualitas. Kita sudah belajar makna tentang kualitas minggu lalu ya, dibahas oleh Miss Okta dan juga Mr. Martin. Jadi kalau di dunia pendidikan itu ada yang namanya 8 standar nasional pendidikan. Nah, itu yang digunakan untuk menilai suatu organisasi sekolah. Nah, untuk mencapai standar tersebut, tentu kita butuh seperti sebuah media untuk mengelola kualitas. Nah, itu yang di tengah-tengah. Jadi seperti menjembatani antara kualitas dengan ke standar. Nah, apa sih sebetulnya kualitas itu menempel harus di-maintain-nya itu di bagian apa? Nah, kita mau coba lihat untuk tahu apa sih sebetulnya yang di tengah-tengah ini. Nah, kalau saya bisa tunjukkan di sini, ini ada contoh dari perguruan tinggi. Jadi kita lihat dulu di perguruan tinggi ini yang kita bilang dengan adanya visi, misi, goal, dan objektif. Jadi ini tuh sebetulnya apa sih, ada visi, misi, goal, objektif. Ternyata itu untuk mencapai visi, misi, goal, dan objektif kita perlu bisnis proses. Jadi tadi itu ada quality, lalu di ujungnya itu ada standar, di tengah-tengah itu apa? Ternyata kita butuh sesuatu yang kita bilang proses. Proses apa? Bisnis proses. Nah, bisnis proses itu seperti apa? Nah, ini karena contoh yang saya ambil ini dari perguruan tinggi, jadi ada input, juga nanti ada di tengah-tengah itu ada proses, dan tentunya di akhir ada output. Nah, mungkin kita bisa lihat sedikit satu persatu dari input ini apa saja sih? Ada PMB, ada daftar ulang, ada SKK, ada juga KRS. Itu bagian awalnya, inputnya untuk mencapai si visi misi goal dan objektif. Lalu setelah input dilanjutkan lagi dengan bagian proses. Nah, di proses ini ada teaching and learning. Teaching and learning itu seperti yang saat ini nih kita lagi lakukan. Ada perkuliahan, ada SAP juga yang Bapak mungkin sudah share dari waktu awal kuliah. Lalu selain dari teaching and learning, prosesnya ada assessment dan evaluation. Jadi ada juga UTS, ada UAS, nanti setelah selesai itu ada KHS, lalu ada evaluasi-evaluasi. Sebetulnya yang Bapak lakukan juga di minggu lalu, mungkin juga akan di setiap minggu itu seperti mencari feedback dari apa yang kita pelajari, itu bagian dari assessment dan evaluation. Jadi sepertinya kita ingin tahu sebetulnya sudah mahasiswa sudah mengerti belum ya dari pelajaran-pelajaran yang sudah dibahas pada perkuliahan. Nah, yang terakhir untuk outputnya itu adalah graduation, itu ada tugas akhir, ada ujian tugas akhir, ada yudisium, dan yang terakhir ada wisuda. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini yang di tengah ini di warna ungu dan juga warna orange ini adalah bisnis proses. Nah, di sini itu standar itu melekat. Jadi butuh apa ya? Kita harus tahu ada standar-standarnya. Nah, di rangkaian tersebut itu kualitas itu harus di-maintain dan dikelola supaya nanti bisa mencapai standar yang telah disepakati. Nah, kalau di standar nasional pendidikan yang kita tahu kan ada 8 standar pendidikan nasional. Nah, sama di perguruan tinggi pun seperti itu. Tapi karena ini kita berbicara tentang perguruan tinggi, ada lagi pendukungnya. Jadi standar pendukungnya yaitu seperti penelitian. Jadi
kampus juga harus memberikan apa sih penelitian-penelitian dari mahasiswanya seperti apa, berguna atau tidak gitu. Lalu ada pengabdian masyarakat seperti KKN. Lalu ada juga kerjasama itu mungkin seperti internship, perpustakaan, layanan dan sebagainya. Nah, kalau dilihat lagi di sini, jadi sebetulnya ini sudah ada 8 standar 8 standar nasional pendidikan di dalam bisnis proses ini. Jadi ini yang disebut bisnis proses dari awal sampai akhir. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, jadi proses bisnis proses itu bisa juga dibilang proses pemetaan rangkaian aktivitas yang secara pasti menetapkan jadi apa yang harus dilakukan, lalu siapa penanggung jawabnya, lalu standar penyelesaian aktivitasnya apa, dan nanti bagaimana kesuksesan itu ditetapkan. Nah, dari sini kita lanjut supaya bisnis proses berjalan lancar. Jadi ternyata kita bisa melakukan ada yang namanya PDCA. Nah, PDCA ini tujuannya sebetulnya kalau dilihat di tengah-tengah adalah untuk continuous improvement. Nah, jadi adanya perencanaan, lalu ada juga pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan, lalu ada cek, itu monitoring, pemeriksaan, pengukuran, jadi evaluasi. Jadi semua nih apa yang sudah dilakukan di DU ini semua diperiksa, itu dievaluasi, dicek. Nah, nantinya yang terakhir ada action, itu ada tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi. Lalu kalau kita lihat juga PDCA ini dia akan terus berjalan, jadi siklusnya itu tidak berhenti selama memang masih membutuhkan improvement. Balik lagi kita lihat di tengah-tengah dari PDCA itu tujuannya untuk continuous improvement. Jadi bukan berarti satu siklus terus selesai, tapi terus menerus dilakukan selama memang masih ada yang bisa diperbaiki. Jadi terus itu langkah untuk mencapai TQM, salah satu langkah untuk mencapai TQM. Lalu bagaimana dengan kualitas dalam dunia pendidikan, khususnya Indonesia? Nah, ini kita lihat bersama, ini adalah sedikit pengulangan dari apa yang sudah dibahas oleh Mr. Okta dan Mr. Martin di minggu lalu. Nah, sekolah itu kan dibilang memberikan pelayanan yang berkualitas, yang sesuai dengan standar yang disepakati bersama. Jadi sehingga dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, berbicara tentang kualitas dalam dunia pendidikan, tentu itu membantu guru dan manajemen sekolah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran dan kegiatan sekolah atau visi misi dari sekolah. Lalu kualitas dalam dunia pendidikan juga dipandang sebagai pola kelola untuk mengukur apakah proses yang dijalankan sudah mencapai standar yang diinginkan. Makanya ada 4 imperatif kualitas itu yang moral, profesionalisme, kompetitif, juga tanggung jawab, itu sehingga perlu adanya pengembangan. Nah, kita lanjut lagi ke tadi kan kita udah bicara tentang standar. Standar itu apa? Standar itu kan sesuatu yang tujuan yang harus dicapai dari bisnis proses sehingga dapat menunjukkan kualitas dari organisasi tersebut. Jadi standar seperti apa sih maksudnya? Nah, karena kita berada di Indonesia, maka standar-standar yang kita ikuti juga adalah standar yang memang berlaku di Indonesia. Nah, ini adalah standar nasional pendidikan. Jadi ada penjaminan mutu pendidikan. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini, jadi penjaminan mutu pendidikan ini adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu. Jadi ini pun diatur di Permendikbud, jadi ada peraturannya. Nah, di kiri ini adalah 8 standar nasional pendidikan yang pasti teman-teman sudah tahu. Kalau misalnya kita mau akreditasi, biasanya pasti dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu ya harus sesuai standar. Dari standar apa? Standar 8 standar nasional ini. Jadi ada dari bawah ini kita lihat sampai atas. Nah, ini penjaminan mutu pendidikan ini yang di sebelah kanan itu adalah proses yang berkesinambungan, dimulai dari penetapan standar mutu, lalu setelah itu ada pemetaan mutu, nanti ada perencanaan peningkatan mutunya seperti apa, diimplementasi, lalu dimonitor dan evaluasi. Nah, itu akan terus siklusnya akan terus berkesinambungan. Nah,
Ini adalah penjelasan dari yang ke-8 Standar Nasional Pendidikan. Kalau kita lihat, itu dimulainya itu dari bawah. Jadi ini kan seperti ada 3 ya. Ada yang pertama yang kotak, lalu ada segitiga, lalu di terakhir ini paling atas masih ada. Nah ini, itu sebetulnya kalau kita lihat sama seperti yang tadi kita lihat di gambar rumah, gambar gedung yang perguruan tinggi, itu ada input, ada proses, lalu ada output. Nah, inputnya seperti apa? Inputnya tuh ini, PTK, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, itu masuk di proses yang input. Sedangkan di tengah-tengah yang proses ini ada isi, proses, penilaian, itu masuk di bagian proses. Nah, yang terakhir yang diinginkan itu adalah kompetisi lulusannya. Ini adalah outputnya. Untuk isinya sendiri, mungkin nanti teman-teman sudah bisa lihat di slide yang sudah dibagikan di grup ya. Jadi ini saya hanya menunjukkan kalau ternyata untuk standar aja itu kita itu tuh sebetulnya bisnis proses. Jadi ada input, ada proses, ada output. Kita lanjut ke bagian ini yang jadi untuk memastikan sekolah-sekolah itu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, maka ada badan yang tugasnya itu mengawasi, memeriksa, dan juga menilai apakah sekolah-sekolah tersebut sudah mencapai standar yang telah disepakati bersama. Nah, badan itu adalah Badan Akreditasi Nasional. Nah, ini untuk sekolah dan madrasah. Kalau untuk perguruan tinggi itu berarti BAN PT. Ini berarti BAN SM ya, untuk sekolah dan madrasah, tingkat sekolah dan madrasah. Nah, ini sedikit alur dari mekanisme proses akreditasi sekolah atau madrasah. Jadi kalau dilihat ini, mungkin teman-teman ingat ya flowchart waktu kita belajar desain dengan Ibu Nancy kan ada belajar tentang flowchart. Nah ini prosesnya juga flowchart, jadi ada flowchartnya. Dimulai dengan yang pertama dari sosialisasi, lalu nanti penetapan sasaran visitasi. Nah di sini dilihat apakah ternyata sudah layak untuk divisitasi, dilanjut atau tidak. Jadi kalau misalnya layak, berarti lanjut ke visitasi. Nanti kalau tidak, berarti bisa ulang lagi, harus lagi mereka mungkin mengumpulkan dokumen-dokumen. Nah, lanjut ke berikutnya, validasi, verifikasi, terus sampai terakhir ada penerbitan sertifikat. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah BAN PT, jadi dia ini adalah Badan Akreditasi Nasional untuk Perguruan Tinggi. Nah, sama seperti tadi BAN SM, jadi akreditasi itu diberikan untuk periode 5 tahun. Jadi periodenya 5 tahun, didasarkan dievaluasi penilaian mandiri dari kelembagaan, juga inspeksi langsung oleh BAN PT. Nah, kriteria kualitas minimumnya itu meliputi ada infrastruktur yang memadai, ada pendanaan, juga ada tentang struktur manajemen, hasil penelitian, lalu kualifikasi fakultas tingkat tinggi, juga tentang tingkat kelulusan. Jadi nanti itu dari evaluasi yang dilakukan, nanti ada dikelompokkan jadi 4 kategori. Ada kategori A, sangat baik, B, baik, C, memuaskan, D, tidak memuaskan. Jadi nanti itu pemerintah, jadi dia tuh berusaha untuk membuat meningkatkan perguruan tinggi supaya bisa sesuai dengan standar dan memberikan kualitas yang terbaik. Nah, ini seperti yang tadi, kalau tadi kan yang saya tunjukkan sebelumnya itu alur proses untuk akreditasi untuk sekolah. Nah, ini untuk yang BAN PT, perguruan tinggi. Kurang lebih sama, ada pertama dari pengusulan, perguruan tinggi, diverifikasi. Nah, lalu lengkap nggak hasil yang dokumen-dokumen yang diberikan? Kalau lengkap, lanjut ke berikutnya. Tapi kalau tidak, ulang lagi. Nah, nanti kalau misalnya udah lanjut, itu lolos atau tidak? Kalau lolos, lanjut ke asesmen lapangan atau visitasi. Tapi kalau enggak, ulang lagi. Nah, jadi ini alur flowchart yang seperti tadi, jadi yang harus diikuti. Nah, sampai terakhir nanti ada lagi dari validasi, lolos nggak? Kalau lolos lanjut ke penetapan status dan peringkat akreditasi, tapi kalau enggak, ulang lagi, validasi lagi, mungkin masih ada dokumen-dokumen yang perlu untuk dilengkapi. Nah, terakhir itu nanti ada pemantauan. Jadi pemantauan evaluasi tentang status akreditasi. Jadi bukan
semerta-merta kalau sudah dapat akreditasi yang misalnya A selama 5 tahun, lalu dibiarkan, tidak. Tapi tiap tahun pasti ada monitoring. Jadi ada monitoring supaya terjaga mutunya, kualitasnya. Ya. Nah, yang saya lanjutkan berikutnya adalah tentang MPMBS, yaitu Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Nah, ini secara umum itu jadi MPMBS ini tuh diartikan sebagai model manajemen yang bagaimana sih? Jadi yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah tentunya. Lalu memberikan fleksibilitas juga kepada sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat secara langsung. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ya untuk meningkatkan mutu sekolah, tapi tetap berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku. Ya, nah kalau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini difokuskan untuk peningkatan mutu karena memang ini didasari oleh kenyataan mutu pendidikan nasional ini masih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang lebih serius. Jadi makanya ini ditekankan supaya bisa nantinya meningkatkan mutu, adanya perbaikan kualitas. Nah, ini adalah komponen-komponen MPMBS yang dimonitor dan dievaluasi. Jadi ada input pendidikan, ya. Jadi input pendidikan itu apa sih? Itu segala sesuatu yang memang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Nah, input pendidikan itu ada input sumber daya. Input sumber daya berarti kan manusianya ya. Lalu input selain input sumber daya tentu input lainnya sumber daya manusia tentu sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan, bahan, itu semua. Lalu input perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini maksudnya adalah peraturan perundang-undangan, struktur organisasi sekolah, lalu job desk, ya, deskripsi tugas, rencana program, itu masuk di perangkat lunak. Dan harapan-harapan. Nah, input harapan-harapan itu apa? Yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, semua yang ingin dicapai oleh sekolah. Nah, ini yang akan juga dimonitor dan dievaluasi gitu. Oh, inputnya adalah ini. Lalu berikutnya adalah proses pendidikan. Prosesnya sendiri ini artinya berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses kan tadi input. Nah, kalau hasilnya itu adalah output. Nah, di tengah-tengah itu ada proses. Proses apa sih? Proses untuk berubah kan? Prosesnya itu ya proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, belajar mengajar, monitoring, evaluasi. Nah, tapi balik lagi kita harus lihat yang proses yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi itu dibanding yang lainnya, karena ini kita berbicara tentang pendidikan, artinya proses belajar mengajar, ya itu yang memang paling penting tingkat kepentingannya. Lalu yang terakhir, tentu saja kalau sudah ada input, ada proses, ada output. Nah, output pendidikannya ini apa sih? Outputnya itu ternyata adalah kinerja sekolah. Nah, kinerja sekolah itu dia adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Jadi kinerja sekolah itu diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, apalagi kualitas kehidupan kerja, moral kerja. Nah, kalau yang berkaitan dengan mutu output sekolah, berarti bisa dilihat dari prestasi akademik, juga prestasi non akademik. Ya kalau akademik ya mungkin kalau dulu zamannya kita sekolah dulu atau mungkin zamannya saya ya. Kalau di sini ada teman-teman juga yang sudah tidak ada EPTA-EPTANAS. Nah, kalau dulu itu nilai EPTA-EPTANAS itu bila sekolah memiliki nilai yang tinggi, nah itu suatu prestasi, ya. Lalu kalau untuk yang non akademik itu ya kayak ikut lomba-lomba yang olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, juga kesenian. Nah, itu juga prestasi ya, prestasi yang memang bisa membuat sekolah dilihat, oh ternyata
berkualitas. Nah ini mutu sekolah itu dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah ini sedikit kita lihat karakteristik MP-MBS yang terdiri dari input, proses, dan output. Jadi balik lagi mirip seperti yang tadi saya sudah jelaskan, inputnya apa saja sih? Nah ini ada di sini, ada sumber daya, ada harapan, ada fokus layanan siswa. Lalu proses memang paling banyak karena inilah yang intinya ya di tengah-tengah ini. Intinya jadi ada budaya mutu, ya ada kewenangan, ada partisipasi, ini semua. Dan yang terakhir yang diharapkan ini output adalah prestasi akademik, bisa juga yang non akademik. Nah, lalu sekarang ini kita lihat secara definitif ini bisnis proses dalam managing quality itu apa saja. Kita ada dari dua tokoh yang kita lihat. Yang pertama ini dari Edward Deming. Jadi dia ini sebetulnya juga yang mengenalkan kita untuk PDCA yang tadi, Plan, Do, Check, Action. Itu filosofi Deming juga. Nah, tapi selain itu dia juga ada 14 filosofi yang memang biasa digunakan dalam quality management. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat video singkat mengenai 14 filosofi Deming. Baik, kita tonton ini. Improve product, service, and people with the aim to become competitive, stay in business, and provide jobs. 2, adopt the new philosophy of continual improvement. We are in a new economic age. Western management must awaken to the challenge, must learn their responsibilities, and become leaders. 3, cease dependence on inspection to achieve quality. Eliminate the need for massive inspection by building quality into the product in the first place. 4, end the practice of awarding business on the basis of price tag. Move towards a single supplier for any one item on a long-term relationship of loyalty and trust. Minimize total cost. 5, improve constantly and forever the system of production and service to improve quality and productivity and thus constantly decrease cost. 6, institute training on the job. 7, institute leadership. The aim of supervision should be to help people and machines and gadgets to do a better job. Training of management for leadership in addition to supervision of production workers is a paramount need. 8, drive out fear so that everyone may work effectively for the company. Fear paralyzes people and prevents improvement. 9, break down barriers between departments. People in research, design, sales, and production must work as a team to foresee problems of production as well as consumer difficulties. People need to understand how departments interact and affect each other. Eliminate slogans, exhortations, and targets for the workforce, asking for zero defects and new levels of productivity. Such exhortations only create adversarial relationships as the bulk of the causes of low quality and low productivity belong to the system and thus lie beyond the power of the workforce. Only management can improve the system. 11, eliminate work standards on the factory floor, substitute leadership, and eliminate management by objective, eliminate management by numbers, numerical goals, and instead substitute leadership. Remove barriers that rob the hourly worker of his right to pride of workmanship, and responsibility of supervisors must be changed from sheer numbers to quality. 13, institute a vigorous program of education and self-improvement. 14, put everybody in the company to work to accomplish the transformation. The transformation is everybody's job, and the management must create a vision and program to include and inspire every employee. Oke, tadi itu video mengenai 14 filosofi dari Deming. Saya share lagi ini dulu ya, share PPT-nya. Oke, jadi itu dari yang 14 principles dari Deming itu, dia itu ternyata memang ada bikin lagi filosofi Deming yang ada namanya teori 4 lensa. Jadi sebetulnya itu masih
masih berhubungan karena memang Deming ini bisa dibilang dia seperti bapak quality management seperti itu. Jadi dia memang benar-benar dia mengajar juga dan dia juga membagi pengetahuannya, ilmu-ilmunya itu. Nah, dia tuh ada teori 4 lensa, jadi tentang sistem berpikir itu untuk memimpin sistem, lalu ada memahami variasi itu untuk perencanaan dan pemecahan masalah, lalu ada juga untuk memahami pengetahuan atau knowledge supaya bisa melakukan perbaikan, dan juga untuk memahami manusia atau people. Jadi yang bisa dilihat kalau misalnya ini ternyata dia itu memang mempopulerkan ide bahwa top management dan karyawan itu adalah setara untuk mendapatkan kondisi kerja yang nyaman. Jadi tidak bisa kerja itu hanya dari top management, tapi harus dari seluruh bagian. Ya. Lalu berikutnya adalah dari Juran Trilogy. Ini ada 3, yaitu quality planning yang tadi mungkin Bapak sudah sebut di awal, lalu ada quality improvement dan ada quality control, lalu ada quality improvement. Nah, di sini quality planning itu semua adalah proses yang kita tuh mengidentifikasi pelanggan. Jadi kira-kira apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pelanggan supaya kita bisa memuaskan keinginan pelanggan. Kita harus plan semuanya. Nah, lalu ada lagi quality control. Jadi kalau misalnya nanti memang sudah jadi produknya, itu harus benar-benar diperiksa, juga dievaluasi, lalu dilihat lagi, dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Nanti kalau misalnya udah ketahuan ternyata ada masalah di sini, ternyata ini kurang tepat, itu bisa dilakukan quality improvement. Jadi di mana yang memang sudah baik mekanismenya itu tetap dipertahankan sehingga mutunya itu bisa dipertahankan berlanjut, tapi juga kalau ternyata masih kurang itu bisa diperbaiki. Nah, ini biasanya ini ada orang-orang yang memang bisa digunakan untuk menyelesaikan proyek mutu. Jadi dia melatih para karyawan untuk menetapkan suatu struktur yang bisa untuk mengejar kualitas dan mempertahankan kualitas apa yang sudah dicapai sebelumnya. Nah, selanjutnya itu akan dibahas oleh Miss Christine mengenai 5W dan 1H dalam bisnis proses. Silakan Miss Christine. Miss Junita, selamat sore Pak Ferry, teman-teman. Jadi saya coba, tadi kan Miss Junita sudah bercerita nih mengenai tadi pertama-tama di awal apa itu kualitas, sebenarnya kita mereview apa yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya mengenai pengertian kualitas. Jadi intinya kalau boleh saya simpulkan, kan kita ngomongin soal kualitas, terus dalam apa sih yang dikelola dari kualitas itu gitu, apa sih yang menempel dari si kualitas ini supaya kita bisa mencapai standar. Nah, itulah yang disebut dengan bisnis proses. Kualitasnya di mana sih yang kita kelola? Nah, itulah yang disebut kualitas di dalam bisnis proses. Tadi disebutkan juga ada yang namanya bisnis proses itu suatu proses dari input, proses ke output. Ada satu kesatuan, ada suatu rangkaian aktivitas untuk mencapai output yang kita minta. Nah, dalam proses itulah kualitas di-maintain, dalam proses itulah kualitas yang kita harus jaga. Nah, saat ini kita akan lanjutkan dengan beberapa konsep mengenai bisnis proses. Yang pertama ini kita awali dengan konsep paradigma pemikiran yang namanya 5W 1H. Jadi mungkin kita udah pada tahu semua yang 5W 1H pasti ada why, what, when, where, segala macam. Nah, metode pemikiran ini akan dibawa terus-menerus pada saat kita melakukan bisnis proses ini, untuk mereview bisnis proses ini. Biasanya belum Kak. Jadi biasanya where sama why ini elemen yang dipakai untuk mendesain our vision. Terus kemudian what ini elemen yang dipakai untuk define your strategy. How itu elemen yang dipakai untuk how do you develop the tactics, dan who dan when ini elemen dipakai untuk distribute operational plan. Nah, saya pengen coba ajak Bapak dan Ibu untuk mereview, untuk refleksi diri. Pertanyaan pertama adalah what? Apakah Bapak dan Ibu mengetahui sekolah Bapak dan Ibu ini sebenarnya sekolah seperti apa sih? Apakah Bapak dan Ibu memahami bagaimana proses input dan output dan proses di sekolah Bapak Ibu? Apa sih objektif dari sekolah itu?
what can you do in the school process? Jadi pada saat school process, posisi kita tuh di mana sih gitu loh? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa terlibatkan di school process tersebut? Dikeluarin semuanya aja Kak Jun. Nah ini, apakah Bapak dan Ibu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa? Apakah Bapak Ibu mengetahui teknologi apa yang dipakai di sekolah Bapak dan Ibu? Terus apakah Bapak dan Ibu juga mengetahui hal-hal apa saja sih yang sebenarnya berguna atau hal-hal apa saja sih yang seharusnya dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu? Next, Kak. Kemudian kita kembali dengan cepat, kemudian pertanyaan berikutnya where, di mana? Di mana sih proses itu dieksekusi? Di mana sih proses bisnis itu diimplementasi? Bagaimana perbedaan, di mana perbedaan step itu terjadi? Terus kemudian siapa? Siapa yang mengeksekusi? Siapa sih sebenarnya siapa sih yang perform the procedure? Siapa sih customer akhir dari proses our business proses di sekolah? Siapa sih murid-murid kita? Apakah Bapak Ibu tahu bagaimana karakteristik dari murid-murid? Terus kemudian siapa sih yang akan memonitor activity? Siapa sih yang mengambil keputusan? Siapa yang seharusnya terlibat dalam proses bisnis proses di sekolah kita? Kemudian ada when. Ini berbicara mengenai time, period, sequence dari operation. Terus yang menjadi pertanyaannya adalah kapan sih proses school process atau business process ini dimulai? Kapan sih dievaluasi? Kapan sih kita melakukan prosesnya? Kapan sih ini berakhir? Terus kapan bagian-bagiannya itu berhenti dan kemudian dimulai kembali? Berikutnya ada pertanyaan why? Kenapa? Kita dalam pertanyaan why ini harus we try to adapt everything again, think over and then discuss by asking more why, and then find out the best solution of the improvement. Kenapa proses sekolah begini ya? Kenapa habis dari admission terus masuk ke learning and teaching, terus kenapa kita butuh evaluasi ya? Kenapa kita butuh? Kenapa serangkaian proses ini dibutuhkan? Kenapa sih proses ini dibuatnya seperti ini gitu? Terus kemudian ada pertanyaan how. Bagaimana sih proses ini direncanakan, bagaimana proses ini dieksekusi, bagaimana proses itu dievaluasi, bagaimana seharusnya proses itu berjalan, atau bisa nggak sih, atau mungkin nggak sih ternyata prosesnya nggak seperti ini, mungkin nggak sih bisa dieksekusi dengan hal lainnya. Nah, pola pemikiran 5W dan 1H ini perlu kita pakai terus, perlu kita akan kita bawa terus pada saat kita melakukan review tentang bisnis proses, bagaimana kita meningkatkan mutu di dalam proses tersebut, dan kemudian nanti kita akan juga melihat bagaimana kita membentuk bisnis model dan bisnis mapping. Next, Kak. Next lagi. Jadi, setelah kita punya kerangka pemikiran nih mengenai itu, dan tujuannya nanti untuk meningkatkan mutu ya Bapak Ibu. Kita kenal yang namanya bisnis model. Bisnis model ini adalah struktur konseptual yang mendukung kelangsungan bisnis dan menjelaskan bagaimana organisasi itu beroperasi, tujuannya kemana, dan bagaimana cara mencapai tujuannya. Nah, biasanya itu semua bisnis proses yang kebijakannya itu diadopsi diikuti perusahaan adalah bagian dari bisnis proses. Boleh ada gambarnya Kak di pop up. Nah, bisnis proses ini gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat, mendeliver, terus merangkap value yang ada. Bisnis model ini bersifat seperti kayak blueprint-nya sekolah gitu, atau blueprint-nya organisasi untuk mencapai strategi yang diimplementasi itu kan seperti apa. Terus kemudian juga ada terlihat juga pelaku organisasi itu siapa aja gitu, dan kita mempunyai pemahaman yang sama nih. Ini organisasi ini seperti apa, tujuannya bagaimana, caranya bagaimana. Kalau di sini ini disebut ada yang namanya 9 blocks atau Canva, bisnis model Canva. Jadi dengan kita melihat ini, kita buat bisnis model ini, kita tahu nih, oh sekolah kita ini seperti ini. Key point-nya ada 9 blocks, ada key partners, ada activity-nya seperti apa. Nah, di dalam inilah namanya kualitas mutu itu seharusnya nanti dijaga. Di dalam inilah namanya kualitas mutu itu seharusnya berkembang. Next, Kak. Ini ada video singkat mengenai bisnis model Canva atau 9 blocks yang tadi disebutkan di awal.
An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Baik, tadi pemahaman singkat mengenai apa itu bisnis process. Jadi sekali lagi, bisnis model ini fungsinya adalah supaya kita mempunyai gambaran visualisasi. Di mana sih suatu kualitas, di mana sih suatu mutu itu bisa diperbaiki, apa yang salah, apa yang perlu ditingkatkan kembali. Boleh next slide, Kak. Jadi tadi sebelumnya kan kita udah belajar tuh dalam saat kita membangun suatu bisnis proses itu ada pola pemikiran yang namanya 5W1H. Nah ini dibawa terus pada saat kita membuat bisnis model juga. Nah konsep ini tuh udah diuji coba, dan kalau misalnya teman-teman bisa browsing itu ada beberapa banyak institusi yang sudah memakai 9 blocks, building blocks ini. Nah ini ada, mungkin bisa dilihat ada customer segment yang menunjukkan sekelompok orang atau organisasi yang digapai atau dilayani perusahaan. Nah, kemudian ada value proposition, kemudian ada di dalam blocks itu kan teman-teman bisa lihat semua itu konsep pertanyaan dari 5W dan 1H itu terus dibawa. Untuk lebih jelasnya pemahamannya lagi, saya akan coba tunjukkan mengenai bisnis model di sebuah universitas. Boleh next, Kak? Nah, ini kita dapat bisnis canvas model di Jasa Pendidikan IAIN Surakarta. Jadi ini institusi pendidikan tarbiyah di Surakarta. Jadi di sini bisa dilihat lagi key partnership. Itu ada siapa aja sih? Ada dosen, ada karyawan, terus kemudian activity-nya apa? Of course, karena ini perguruan tinggi, ini adalah proses perkuliahan. Key resources-nya seperti apa? Customer relationship-nya seperti apa? Sampai akhirnya customer segment seperti apa? Nah, mungkin sampai di bawah juga nanti mungkin teman-teman bisa lihat lagi. Untuk next-nya, Kak. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat nih, kalau misalnya teman-teman semua ngelihat bisnis model seperti ini, jadi terbayang punya visualisasi yang sama tentang bagaimana si IAIN Surakarta ini melakukan proses di dalam organisasinya. Lewat pemetaan kayak gini dengan bisnis model seperti ini, jadi teman-teman juga bagi orang yang pernah di dalam universitas tersebut juga mempunyai satu kesatuan visi dan misi, satu kesatuan langkah bagaimana sih seharusnya si IAIN ini beroperasi, beraktivitas, dan kualitas mutu mana sih sebenarnya yang harus dijaga. Nanti kalau bisa dilihat pun setiap bagian-bagian itu adalah terhubung satu sama lain. Next, Kak. Nah, kemudian setelah kita melakukan bisnis model, ada yang namanya business mapping. Jadi sekali lagi, ini kan fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman yang sama, pemahaman visualisasi yang sama. Bagaimana suatu proses dilaksanakan, bagaimana suatu proses terlaksana. Next, Kak.
Nah, apa sih sebenarnya fungsinya dari business mapping? Jadi setelah bisnis model terbentuk, langkah selanjutnya sebenarnya adalah kan tadi kita bilang masalah business mapping. Nah, sebelum membicarakan mengenai business process mapping, mungkin Bapak dan Ibu bisa kita renungkan bareng-bareng nih, apakah sebenarnya pada saat ini di tempat Bapak dan Ibu bekerja atau mengajar, Bapak dan Ibu tahu nggak sih alur proses di sekolah? Apakah alurnya sebelum kan saat ini kalau saya bayangin kalau guru ini kan mengajar. Sebelum pembelajaran dilakukan, prosesnya itu apa sih bagi anak-anak? Setelah pembelajaran dilakukan, proses setelahnya itu apa sih? Apakah Bapak Ibu tahu bagaimana proses di dalam suatu organisasi dalam hal ini sekolah terlaksana? Atau apakah Bapak dan Ibu tuh bagaimana sih membuat seluruh tim ini bisa melakukan tugas atau proses yang dengan cara yang sama setiap saat? Terus business mapping ini sebenarnya adalah kerangka kerja yang dimaksudkan untuk melakukan hal itu. Jadi mengatur tata letak proses secara grafis sehingga setiap orang tuh mempunyai visual yang sama dan dapat melakukan dengan cara yang sama. Nah, business process mapping ini akan membantu kita untuk mengerti alur input, proses, output yang pada hakikatnya itu sebenarnya adalah suatu kesatuan. Pemetaan dan proses bisnis ini merinci langkah-langkah apa yang harus diambil pada saat melaksanakan suatu proses. Nanti mereka di situ ada ditunjukkan siapa yang seharusnya melakukan proses tersebut, apa, kapan, di mana, dan biasanya juga bisa menjawab pertanyaan mengapa. Dengan adanya business process mapping, maka kita bisa melakukan proses standarisasi. Kita bisa melihat, semua orang bisa melihat situasi prosesnya seperti apa. Terus kita juga bisa melihat bagaimana ada cross functional between department, between the section, bagaimana komunikasi juga seharusnya berjalan, dan tentu saja bisa decrease our errors di prosedurnya seperti apa. Nah, di dalam hal inilah dan namanya kualitas di-maintain. Di dalam langkah-langkah inilah seharusnya kualitas dapat direview lagi, apakah sudah mencapai titik kualitas yang kita harapkan atau belum. Next, Kak. Bagaimana cara membuat bisnis proses sih, step-nya apa aja sih? Nanti di akhir kita akan kasih lihat seperti apa sih bisnis proses. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah kita identify the process dulu. Kira-kira proses dalam suatu sekolah, Bapak Ibu ini seharusnya bagaimana? Terus kemudian kita cari informasi yang berhubungan tentunya. Terus kemudian kita develop proses map-nya seperti apa. Oh, dari sini seharusnya ke sini, dari sini seharusnya ke sini gitu. Nah, setelah itu kita analisa apakah oke apa enggak nih prosesnya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata nggak oke kita buat yang baru. Tentu saja it's a better step ya. Terus kemudian bagaimana we manage the process. Next, Kak. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan pada saat kita membuat business process mapping. Next. Pada saat kita melakukan business process mapping pula, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian ini berawal dari para pemikiran as is status. Jadi as is status ini adalah kondisi kita saat ini. Bagaimana sih proses berjalan? Kan diingat kembali tujuannya adalah untuk improvement quality. Bagaimana proses sekarang terjalan, terus bagaimana apakah dibutuhkan adanya changes atau improvement. Terus kemudian dari as is status ini kita beralih ke to be status. Bagaimana seharusnya proses itu dijalankan? Bagaimana efektivitas itu dapat diimplementasi dengan baik? Bagaimana seharusnya proses itu bisa memenuhi standar-standar kualitas yang sudah kita tentukan? Dan tentu saja hal ini pada saat kita berpikir dari as is status ke to be status, di dalam sekolah sendiri semua harus bergerak bersama-sama. Kita perlu melakukan namanya proses mapping, kita harus melakukan brainstorming, focus group, dan benchmarking. Kemudian pada saat kita memikirkan as is status di sekolah menjadi to be proses, as is proses menjadi to be proses, kita juga harus memikirkan bagaimana tujuan akhirnya dan improve quality, bukannya nanti malah menurunkan kualitas yang ada, karena standar kualitas yang udah ada itu mungkin yang kayak kemarin Bapak bisa gambarkan yang dari saya analogikan kayak ada QA, QC, dan tag yang terakhir itu kan kalau saya boleh ambil ininya tangganya, seharusnya itu kan menaik ke atas. Jangan sampai dari as is status ke to be statusnya malah menurunkan quality yang ada. Nah, kemudian ini ada gambar chart sederhana mengenai next, Kak. Ada gambar chart sederhana mengenai bagaimana sih business mapping dibentuk. Ini kalau misalnya balik lagi kalau boleh kita review ini kayak desain pembelajaran ya. Kalau desain pembelajaran di Bu Nancy itu kan bagaimana kita mempelajari flow chart atau flow pada saat kita membuat lesson plan. Nah, teman-teman akan dibawa dalam pemikiran yang lebih luas lagi. Bagaimana proses sekolah berjalan. Flow chart seperti itu yang sebenarnya disebut dengan business mapping. Next, Kak.
Nah, ini ada contoh dari sekolah selanjutnya. Nah, ini karena kita mau udah semester 4, jadi mau mengingatkan, jadi ini salah satu rangkaian prosedural sebenarnya. Ya, ini ada bagaimana SOP pendaftaran tugas akhir, terus yang terakhirnya ada ini sebelah kanan evaluasi tesis atau disertasi. Jadi terlihat sekali flow chart-nya, oke dari sini ke sini prosesnya, dari sini ke sini. Nah, ini kan contoh kecilnya, contoh besarnya kebetulan kita nggak dapat, cuman dari contoh ini balik lagi nih pemikirannya, bagaimana suatu proses terjadi di sekolah dari anak-anak mulai masuk, apa yang dilakukan di bagian admission, bagaimana pola pembelajarannya, sampai pada akhirnya nanti pada saat mereka graduation. Dari sana kita lihat adanya rangkaian aktivitas yang berjalan, adanya serangkaian connection multifungsional yang berjalan, dan dari sisi sana kita juga bisa lihat nih, yang mana sih yang harus diperbaiki, yang kualitas mana sih yang improvement mana yang harus kita lakukan, pada sisi mana sih kita perlu melakukan itu. Selain itu juga memberikan gambaran visual yang sama kepada seluruh anggota organisasi, bahwa proses di sekolah itu seperti ini loh. Nah, makanya kualitas itu menempel di mana nih? Kalau kemarin kita belajar kualitas di dunia pendidikan, kualitas itu menempel di mana? Ya kualitas itu menempel pada proses yang ini, pada bisnis proses ini. Nah, terus selanjutnya Kak, ini cuman ada beberapa, mungkin teman-teman bisa baca untuk yang ada yang background-nya IT mungkin juga tahu, ini cuman beberapa simbol yang digunakan pada saat kita melakukan business process mapping. Selanjutnya, Kak. Terakhir, yang kita bisa konklusikan lanjut, Kak. Dari materi kali ini adalah pertama, Indonesia education system has a standard quality that has a requirement of school accreditation. Kita sudah punya standar akreditasi, kita punya standar pencapaian kualitas yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian plan, do, check atau PDCA yang disebutkan itu adalah model of carrying out change. It is an essential part of a key aspect for continuous improvement for people and processes. Kemudian pola pemikiran yang 5W1H ini is a method of asking question about a process of problem taken up for the improvement. Sekali lagi penekannya adalah improvement, quality. Terus kemudian kita belajar namanya business model. Business model in the organization is a framework for finding a systematic way to unlock long-term value for an organization while delivering value to customers. Business model is a holistic framework to understand, design, and test your business assumption in the marketplace. Jadi kita bisa tadi yang di business model terlihat bagaimana model organisasi itu bergerak, model organisasi itu ada. Terus kemudian kita bisa lihat framework-nya seperti apa, blueprint-nya seperti apa. Kemudian ada business process mapping ini teknik powerful teknik inside business process itu visual. Jadi untuk memberikan gambar visual bagaimana proses, step, dan kemudian prosedur yang berjalan, bagaimana fungsi-fungsinya dimulai dari mana, kemudian fungsinya itu akan berakhir dari mana. Terus ini juga memberikan gambaran kepada stakeholder di organisasi juga untuk melihat bagaimana proper functioning-nya dari setiap segmen. Yang terakhir adalah continuous process improvement is defined as the ongoing improvement of product, service, or processes through incremental and breakthrough the improvement. Jadi ini kata-kata kuncinya. Oh, ada a simple quote at the end, quality is a never accident. Jadi sekali lagi namanya kualitas itu tidak pernah terjadi klik begitu saja. It's always a result of intelligent effort. Ini perlu usaha, perlu pemikiran yang lebih lagi dari setiap anggota di dalam organisasi tersebut. Terima kasih teman-teman, semoga membantu dan tidak membawa kebingungan lebih lanjut lagi.